Aku malas sembahyang nih Pak Ustadz. Untuk apa aku sembahyang? Tetanggaku tak sembahyang, rumahnya besar, sampannya besar. Bukan sholat itu lalu membuat engkau kaya raya. Yang membuat kau kaya raya itu usaha. Banyak orang tak sholat tapi punya kekuasaan. Siapa dia? Fir'aun. Banyak orang yang tak sholat tapi punya kekuasaan. Siapa dia? Namrud. Banyak orang tak sholat tapi hartanya banyak. Siapa dia? Qarun. Kau tidak menghadap kepada gubernur, kau tidak menghadap presiden, yang kau hadapi itu Allah. Pangkalnya sholat, ujungnya wa baraka wa salam. Jangan wa barik wa salim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bapak ingin sholat, ingin sholat mah. Apa kata ibu di samping itulah, waktu sehat dulu tak sembahyang, mampus kan. Untung istrinya orang concong, perempuan yang solehah, lembut dia. Sabar ya bang, sabar bang, insya Allah tak selesai hari Jumat ini, selesai insya Allah. Insya Allah bang tak lama lagi mati bang, mati. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Aku malas sembahyang nih Pak Ustadz. Untuk apa aku sembahyang? Tetanggaku tak sembahyang, rumahnya besar, sampannya besar, bininya besar. Aku sembahyang, rezeki aku begini-gini aja. Kau salah pandang. Sholat itu membuat engkau menjadi tenang. Kalau kau dapat nikmat, kau jadi bersyukur. Kalau kau diuji, kau jadi bersabar. Itu makna sholat. Bukan sholat itu lalu membuat engkau kaya raya. Yang membuat kau kaya raya itu usaha. Tapi apakah usahamu itu diridhoi Allah atau tidak, itu tergantung sholatmu. Banyak orang tak sholat tapi punya kekuasaan. Siapa dia? Fir'aun. Banyak orang yang tak sholat tapi punya kekuasaan. Siapa dia? Namrud. Banyak orang tak sholat tapi hartanya banyak. Siapa dia? Qarun. Tapi apakah dia diridhoi Allah? Tidak. Kita ini mau kaya tapi diridhoi Allah. Kita ini mau penguasa tapi diridhoi Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kami maksud, ridhamu yang kami cari ya Allah. Penyakit ini besar, ujian ini besar, masalah ini besar. Ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Kalau kau dipuji orang, kau tidak gila pujian. Abdul Somad gambarnya besar, gambar Pak Camat tak ada, gambar Pak Dan Ramil tak ada, gambar Pak Babinsa tak ada,
Abdul Somad yang gambarnya besar, disiapkan pentas pakai bunga-bunga, pakai karpet, dimuliakan. Kalau kau sholat, hati kau tak jadi besar, karena yang paling besar itu cuma Allah. Allahu Akbar kabira. Kalau kau dipuji-puji, kau tak gila pujian. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita yang beratnya 50 kilo, Profesor Abdul Somad. Pujian semua milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau tidak merasa dirimu suci bersih, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau tidak menghadap dengan bupati, kau tidak menghadap kepada gubernur, kau tidak menghadap presiden. Yang kau hadapi itu Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah, tidak takut, tidak cemas, tidak ngeri, tidak galau, tidak gundah gulana. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu kalau sholat itu direnungkan. Ini banyak orang sekarang tak sempat merenungkan makna iftitah itu, karena dia cepat betul. Iftitah sama Fatihah sama ayat satu nafas. Speedboat dengan 10 mesin. Allahu Akbar. Macam dapat gorengan panas. Makanya sholat itu pakai tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab ibnul As, sahabat Nabi, ya Khabbab, ya Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bitirabi lihyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Nabi itu berjenggot. Ustaz kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Nabi itu jenggotnya bergoyang. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Ada di antara bapak berjenggot sunnah, yang tak berjenggot belilah kemiri bakar gosok-gosokkan. Jangan berkelahi gara-gara itu. Ada yang berjenggot diejek. Aku tengok kau sejak berjenggot ni macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas. Aku kambing, kau tak berjenggot anjing. Banyak orang ni kadang pos mengejek aja dia tahan, pos diejek tak tahan, betul? Ini maka jangan berkelahi gara-gara itu. Kita di masjid, masjidnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Maka kita mesti bersatu. Di mana kita bersatu?
kita bersatu di masjid. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak, membaca dia. Ini banyak orang sholat ini tak membaca. Allahu Akbar. Apa yang kau baca? Tuhan tahu apa yang ada di hati. Ilaha illallah Muhammad. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik dalam hatimu. Tapi kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulut tak bergerak, otomatis tak ada tumak nina. Kalau mulut bergerak, pasti ada tumak nina. Subhanallah, 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 subhanallah. Tumak nina itu berhenti sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mulut bergerak. Tapi kalau mulut tak bergerak, pernah Bapak Ibu menengok orang zikir gitu kan? Terus baca Fatihahnya mesti betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ibu ajarkan anak ibu Al-Fatihah, maka seumur hidup ibu akan diingatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, idul fitri, idul adha, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan. Setiap saat dia akan ingat ibu. Kenapa? Yang mengajarkan dia pertama kali Al-Fatihah adalah ibu. Guru mengaji saya yang pertama adalah emak saya. Setelah itu barulah guru mengaji yang lain. Dialah yang mengajarkan saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafalkan anak kita surat-surat pendek. Bapaknya pergi ke laut cari ikan, bapaknya pergi ke laut menangkap kepiting, bapaknya pergi ke laut mencari udang, ibu di rumah sambil memasak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kita tidak pernah mengenal Quran, dia belum bisa baca Quran, tapi dia hafal surat-surat pendek. Kenapa anak itu bisa hafal surat pendek? Karena ibu selalu tidak melihatkan ayatnya, tapi selalu besok qul a'udzu birabbin nas. Kenapalah sekarang banyak anak-anak ini tidak hafal surat pendek? Ibunya sambil memasak pagi, mau jadi apa anak kita? Makanya anak-anak ini hancur gara-gara emaknya kuntilanak ini. Ibu besok masak pagi pakai surat-surat pendek ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, lagu-lagu metal, campakkan sirinya biar dimakan ikan hiu. Anak-anak kita ini perlu dibacakan surat pendek supaya dia bisa sholat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia membaca Al-Fatihah? Kapan dia menghafal Iftitah? Kapan dia membaca surat pendek? Dari sejak dini dibiasakan oleh ibu dan bapaknya. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak, Allah bisa karena biasa. Ini Masjid Nurul Huda Concong, kalau sholat subuh pakai kunut, pakai Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu diaminkan, karena yang 5 itu doa. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin.
wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Setelah itu ikut membaca dengan imam. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan istighfar dan sholawat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di pangkalnya sholat, ujungnya wa baraka wa sallam. Jangan wa barik wa sallim. Itu tidak sejajar dia. Sholat fi'il madhi, wa baraka wa sallam fi'il madhi. Kalau sholat di pangkal wa barik wa sallim, itu tak cocok. Di pangkalnya madhi, ujungnya kenapa amar? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Nabi salam